Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Oke, ini ada yang nanya ya soal AFF. Ya, ini soal Kyrgyzstan yang bisa ikut AFF. Kita akan bahas nih, kenapa sih Kyrgyzstan ini bisa ikut ajang AFF padahal Kyrgyzstan ini bukan bagian dari AFF. Ini mungkin udah banyak yang jelasin ya, tapi nggak apa-apa. Bagi yang belum tahu, kita akan sedikit ulas ya. Kyrgyzstan itu adalah negara pecahan Uni Soviet. Di Asia sendiri, Kyrgyzstan itu masuk ke Asia Tengah atau Konfederasi CAFA yang isinya itu Afghanistan, Iran, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan tentu saja Kyrgyzstan. Lalu kenapa Kyrgyzstan bisa ikut ke AFF? Alasan AFF sih karena di CAFA itu jarang ada turnamen dan Kyrgyzstan ingin ikut turnamen agar ada kegiatan. Lagi pula kata AFF, jika Piala AFF tahun ini tuh akan beda format, jadi sistemnya itu akan dibagi 3 grup. Sementara di ASEAN sendiri cuma ada 11 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, Filipina, Kamboja, dan Timur Leste. Jadi dengan masuknya Kyrgyzstan atau ikutnya Kyrgyzstan ini bisa jadi pas nih jadi 12. Jadi kalau dibagi 3 grup, masing-masing grup itu 4 peserta. Itu kata AFF loh ya. Tapi kan ada Australia yang juga anggota ASEAN. Apakah Australia mundur gitu? Kan nggak mungkin kalau Australia mundur. Ya, Australia meskipun udah tergabung dengan AFF, tapi Australia ini nggak pernah mau ikut ajang AFF. Sebab katanya level AFF ini terlalu rendah. Makanya sejak 2013 Australia ini nggak pernah ikut ajang AFF, meskipun boleh saja Australia ikut. Tapi ketika FIFA merencanakan Piala AFF Senior ini dimasukkan dalam kalender FIFA yang otomatis ada poinnya, maka tim-tim di luar AFF pun berlomba ingin ikut ajang AFF. Bukan cuma Kyrgyzstan dan Australia, tapi ada India, Pakistan, Bangladesh, dan lain-lain pun ingin ikut ajang AFF. AFF sendiri yang senior ya akan digelar di Vietnam pada bulan November mendatang, dengan drawingnya baru akan digelar pada bulan Mei nanti. Nah, kita akan lihat apakah Australia ini akan ikut atau tidak. Kalau Australia ikut berarti jadi ganjil dong 13 tim setelah ada Kyrgyzstan. Nah, itu tadi alasan-alasan dari AFF kenapa Kyrgyzstan ini bisa ikut ajang AFF. Tapi kalau kita pikir secara logika, bukan itu deh tujuan Kyrgyzstan ikut AFF. Tujuan yang pertama, jika Piala AFF ada poinnya, ya siapa sih yang nggak mau ikut AFF? Sementara di ASEAN itu timnya lemah-lemah, yang otomatis tim-tim seperti Australia, Kyrgyzstan, dan lain-lain akan sangat mudah dapatkan poin. Ini yang masuk akal. Faktor yang kedua yang masuk logika adalah AFF dapat duit dari Kyrgyzstan sebagai uang pendaftaran keikutsertaan. Ya mana ada sih yang mau nolak duit? Jadi ya AFF ini mau aja kalau ada yang ngasih duit. Jadi istilahnya gini loh, AFF dikasih duit sama Kyrgyzstan dan Kyrgyzstan akan dapat poin kalau ikut ajang AFF. Itu yang masuk ke logika. Tapi yang jelas kalau Australia dan Kyrgyzstan ikut ajang AFF di bulan November nanti, ini jelas akan menyulitkan tim-tim ASEAN untuk bisa juara di ajang ini, khususnya Indonesia. PSSI resmi terbitkan surat amandemen yang isinya pencabutan penggunaan regulasi U23 di Liga 1 yang berlaku mulai pekan ke-27. Surat ini adalah respon dari permintaan PT LIB yang ingin tim-tim Liga 1 ini bisa melepas pemain ke timnas U23. Nah, ini isi suratnya ya. PSSI berharap dengan dihapusnya regulasi ini tak akan ada lagi tim-tim yang menolak melepas pemain ke U23. Apa bisa? Sebab dalam surat atau keputusan amandemen itu PSSI tidak menuliskan sanksi untuk klub yang tak mau melepas pemain. Kenapa PSSI nggak tulis sekalian di situ? Bagi tim-tim yang tak mau melepas pemain ke U23 akan disanksi. Kan kalau cuma dihapusan doang ya percuma. Toh klub juga masih bisa nolak, kan gak ada sanksi.
Terus tim-tim yang pemainnya yang nggak ada sama sekali dipanggil ke U23, untungnya double dong. Udahnya nggak usah pakai pemain U23, tapi pemain U23-nya tetap ada dalam tim, ya kan? Lalu, kalau nggak ada sanksi yang tertulis, tim-tim yang menolak bisa aja bilang kayak gini, kan pemain yang dipanggil timnas U23 itu pemain inti kami semua ya, kami mau pakai siapa kalau dipanggil timnas, kan gitu. Sayangnya sejauh ini kami belum bisa mendapatkan daftar pemain yang dipanggil ke timnas U23. Jadi belum tahu nih tim mana yang paling diuntungkan dengan dihapusnya regulasi ini. Sementara itu, jelang melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong kabarnya sudah memilih 27 pemain. Meskipun kami belum mendapatkan daftarnya, tapi menurut Nova Arianto, kebanyakan pemain yang dipanggil adalah pemain-pemain yang mereka kemarin main di Piala Asia Senior. Mengetahui hal ini, para lokal pride pun kebakaran jenggot dan langsung menggoda PSSI dengan menyodorkan nama-nama bomber lokal yang lagi gacor di liga. Mereka adalah Dedik Setiawan dari Arema dengan 8 gol, Ramadan Sananta dari Persis Solo dengan 8 gol, Malik Rizaldi dari Madura United 8 gol, Ricky Cawor dari PSS Sleman dengan 7 gol, dan M. Hanafi dari Persik Kediri dengan 7 gol. Uniknya nggak ada nama Lili Pali loh, padahal Lili Pali ini udah cetak 11 gol. Nah sekarang ngerti dong, para lokal pride ini pengennya lokal semua, karena kalau mereka menyodorkan nama Lili Pali ya mereka malu, sebab Lili Pali itu naturalisasi, mereka takut disindir. Lah Lili Pali kan naturalisasi, kan gitu. Lucu ya, kok ada sih orang-orang yang membeda-bedakan status di timnas, padahal kalau udah di timnas ya semuanya Indonesia. Nggak ngerti sekarang sama jalan pikirannya orang-orang lokal pride kayak gini nih. Kita ke berita klub. Klub-klub Liga 1 nampaknya harus gigit jari buat bisa mendapatkan duo Matius, yakni Matius Pato dan Matius Silva. Sebab dua pemain ini resmi gabung dengan klub luar negeri. Matius Pato resmi gabung lagi dengan Shandong Tyson di Liga Cina, sementara Matius Silva resmi gabung dengan klub asal Tajikistan, Rafsa Kulub. Ya udah deh, nyari yang lain aja, ya nggak? Di sisi lain, kemarin kami sempat singgung sedikit nih soal kemungkinan pelatih yang selanjutnya akan jadi korban Liga 1. Dan ternyata bertambah pelatih yang berada di ujung tanduk cuy. Yang pertama Aji Santoso dari Persikabo. Aji cuma dikasih waktu 2 pertandingan lagi. Kalau gagal ya otomatis out. Yang kedua Thomas Doll dari Persija. Doll kabarnya cuma dikasih waktu 2 pertandingan lagi. Kalau masih gagal atau masih gitu-gitu aja ya otomatis Doll pun akan dicopot. Yang ketiga Divaldo Alves. Nah kalau yang ini lebih parah, cuma dikasih waktu 1 pertandingan aja. Yang keempat Milomir Cecilia dari Persis Solo. Kalau yang ini sih cuma gara-gara dia ini nggak mau melepas pemain ke U23. Yang mecat itu bukan Kaisang tapi ketum PSSI. Dan yang kelima Risto Vidakovic dari PSS Sleman. Cuma dikasih waktu 2 pekan aja. Kalau gagal ya dicopot. Nah kita akan lihat nih di pekan ke-30 apakah akan berguguran lagi pelatih-pelatih Liga 1. Dari PSM Makassar. Nah kan apa yang kami bilang, meskipun regulasi U23 sudah dihapuskan, tapi ternyata masih ada kan tim yang nolak lepas pemain ke U23. Salah satunya yang baru-baru ini disampaikan oleh pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares. Tavares mengaku masih mikir-mikir buat lepas pemain ke timnas U23. Alasannya sih di PSM itu kebanyakan pakai pemain muda alias pemain U23. Jadi di PSM itu pemain U23 itu jadi pemain inti. Nah berikut ucapan dari Bernardo Tavares. See how many under 23 players we play. PSM Makassar is making a favor to national team, and we make this after they take the players to TC, and some players on the season we just see 3-4 times on the week.
Bener kan yang kami bilang? Coba kalau PSSI ini tegas, kasih sanksi bagi tim yang nggak mau lepas pemain. Kan regulasi udah dihapuskan. Misalnya klub yang nggak mau ngelepas pemain ke U23 dikurangin poin di liga, tiap pertandingan 1 poin. Kan pasti bikin klub pun mikir. Atau justru hukuman lebih gede pun sebenarnya bisa loh diberikan pada klub-klub yang nggak mau melepas pemain ke timnas. Karena sama aja mereka ini menghalangi warga negara yang ingin membela negara. Nggak tegas sih PSSI-nya, tebang pilih sih. Capek dengan PSSI. Dari Persib Bandung, nah kan benar dugaan kami kalau penonton yang masuk ke stadion SJH di laga lawan PSIS kemarin itu udah dikoordinir alias memang ada yang nyuruh, apalagi disuruh sampai bikin keributan. Tujuannya apa? Ini tujuannya, makanya dengerin dulu baik-baik sebelum kalian memprotes narasi kami. Pihak PT LIB dan pihak Polri kabarnya akan memantau pertandingan antara Persib versus Persija di pekan ke-28. Pihak Polri memberikan 2 opsi. Opsi yang pertama, pertandingan ini tak boleh digelar di Bandung. Yang kedua, opsinya adalah tetap di Bandung tapi tanpa penonton sama sekali. Gara-garanya apa? Gara-garanya cuma keributan di laga lawan PSIS, padahal yang ribut itu supporter tim tamu. Buat kami 2 opsi ini ya sama-sama bodong. Dipindahkan kandangnya ya sama aja, tetap nggak ada penonton kan, double lagi ruginya. Udahnya dipindahkan kandangnya tapi tetap tanpa penonton. Kalau di SJH pun sama, otomatis tanpa penonton sama sekali. Padahal ini laga penting loh, lawannya Persija. Ya masa di pertandingan yang sepenting ini nggak bisa dihadiri penonton? Masa di pertemuan pertama Persija boleh dihadiri penonton? Tapi kenapa waktu Persib jadi tuan rumah malah diusir? Makanya kalau kami bikin narasi itu, dengarkan baik-baik, resapi dan pakai otak lah, jangan cuma bisa komentar seenak jidatnya, pakai bilang sok tahu lu, pikiran lu jelek mulu lah, inilah itulah, seolah-olah kami ini selalu mengada-ngada. Ya kami ngerti sih, masih banyak orang-orang yang baru tahu soal sepak bola, jadi belum ngerti kalau sepak bola Indonesia itu dari zaman baheula ya banyak banget intrik dan mafianya. Banyak yang bilang Persib itu dari musim ke musim selalu diakalin kalau Persib lagi naik atau lagi di atas. Tujuannya apa? Supaya ingin menjegal Persib. Kami pikir ini fakta sih. Kenapa demikian? Karena ya kalian mungkin tahu lah, setiap Persib akan naik pasti ada saja yang jadi bahan buat Persib ini terjegal. 2018 Persib itu lagi naik-naiknya, bahkan berpeluang jadi juara. Diusir ke Kalimantan. 2019 Persib pun melejit, bahkan jadi juara paruh musim, tapi tiba-tiba dipersulit soal izin. 2020 lagi memimpin pimpinan klasemen 3 laga, tiba-tiba di stop karena katanya ada Covid. 2021 2022 sama, Persib pun lagi bagus di pertengahan musim, tapi tiba-tiba sistemnya diubah-ubah jadi sistem bubble lah. Kalau ada yang komentar lah itu PSM bisa jadi juara meskipun gak main di markasnya, lah itu Borneo FC bisa di puncak meskipun pindah-pindah kandang. Ini yang gak salah juga sih kalau ada yang komentar seperti ini, tapi dia ini gak jeli ngelihatnya. PSM juara musim lalu, apakah pernah PSM ini disanksi gak boleh dihadiri penonton? Gak ada. Ada keributan pun cuma penutupan sebagian tribun, ya kan? Borneo FC emang musim ini pindah kandang ke Batakkan, tapi selama musim ini apakah pernah Borneo ini dilarang dihadiri penonton? Gak pernah. Apa kalian gak ngeliat ke situ? Coba deh pikir. Yang ribut kemarin di laga lawan PSIS lawan Persib itu kan, yang ribut kan supporter away lah. Kenapa tuan rumah yang dihukum? Ayo. Tujuannya apa? Ya kalau ada keributan di laga sebelumnya kan ada alasan nih buat bikin aturan Persib ini nggak boleh dihadiri penonton atau Persib ini harus keluar dari SJH. Sebab mereka tahu kalau Persib main di SJH ya Persib nggak kebendung.
Makanya segala upaya pun dilakukan agar Persib keluar dari SJH, dan di laga-laga krusial Persib ini nggak boleh dihadiri penonton. Itu memang fakta, dan ini bukan asumsi atau dugaan loh. Ini fakta yang beredar di lapangan loh. Ini real loh. Ya kalau kalian masih nggak percaya, itu urusan kalian. Sebab kalian ini belum ngeliat sendiri ke lapangan, makanya datang ke lapangan sendiri dan saksiin sendiri deh. Dari Persebaya, benarkan yang kami bilang? Song Iyong akan dilepas oleh Persebaya. Baru juga kemarin kami bikin videonya, kirain akhir musim dilepasnya, tapi ternyata lebih cepat dari dugaan kami. Song resmi berpisah dengan Persebaya lantaran cedera panjang yang membuat Song ini harus absen sampai akhir musim. Makanya keputusannya adalah Persebaya melepas Song agar Song bisa lebih fokus penyembuhan cedera. Jadi sampai akhir musim, Persebaya akan jadi tim kedua di Liga 1 yang cuma pakai 5 pemain asing. Setelah sebelumnya ada PSIS yang juga cuma pakai 5 pemain asing. Siapa ya penggantinya? Sebab pemain-pemain yang diincar sama Paul Munster kayaknya akan sulit direkrut. Elias Dolah kemungkinan nggak akan dilepas oleh Bali United. Sementara Romel Morales justru udah gabung dengan JDT.